Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone internasional. Bagaimana nasib iPhone Inter di tahun 2024? Ya, iPhone internasional adalah salah satu iPhone yang bisa jadi pilihan buat kalian beli selain iPhone resmi Indonesia. Karena iPhone itu ada dua jenis, iPhone internasional atau iPhone resmi Indonesia. Dimana kedua iPhone ini kalau dulu sangat jomplang banget ya, orang lebih minat pada iPhone internasional karena memang harganya lebih murah dan lebih terjangkau daripada iPhone resmi Indonesia kayak keluaran iBox, Digimap, ataupun GDN. Cuman untuk sekarang ini iPhone internasional kurang cukup banyak yang minat, kecuali iPhone keluaran yang terbaru. Kebanyakan orang akan pengen cepet dapat barang, tentunya akan pilih iPhone internasional karena pada saat iPhone dirilis seri yang terbaru, di luar negeri sudah dirilis misalkan di Singapura, Hong Kong, China, Amerika semuanya sudah rilis, tetapi di Indonesia masih belum ada karena memang di Indonesia belum ada yang namanya Apple Store. Nah, ngomongin iPhone internasional tentunya kalian wajib tahu tentang iPhone internasional atau iPhone resmi Indonesia itu sebelum membeli sebuah iPhone karena kedua iPhone ini tentunya aturannya sekarang berbeda. Kalau iPhone resmi Indonesia kita tinggal beli saja di toko-toko cukup banyak yang jual garansi resmi Indonesia, tinggal beli yang nomor modelnya PA/A atau ID/A atau FE/A atau SA/A, tentunya itu sudah iPhone resmi Indonesia. Dan kita nggak perlu lagi bayar pajak, include langsung pada harga iPhone tersebut. Karena memang kebanyakan iPhone yang diimpor secara resmi oleh authorized reseller resmi Indonesia, itu biasanya sudah langsung include dengan pajak yang hitung secara kumulatif sehingga harganya bisa lebih murah dibandingkan kalau kita beli iPhone internasional dan kita impor sendiri. Nah, soal aturan iPhone internasional yang kena blokir IMEI ini berlaku mulai tahun 2020 di mana ada aturan iPhone yang tidak terdaftar secara resmi di Kemenperin itu kena blokir IMEI. Di mana blokir IMEI tentunya kita tidak bisa lagi menggunakan provider di Indonesia. Tentunya kita hanya bisa menggunakan provider dari asal iPhone tersebut, misalkan dari Amerika, Cina, Hong Kong, Korea, Jepang, dan seterusnya. Jadi pada saat pandemi atau pada saat dirilisnya iPhone SE generasi yang kedua, itu aturan IMEI diberlakukan di Indonesia. Tentunya banyak sekali iPhone yang kena blokir IMEI setelah dirilisnya aturan tersebut. Banyak iPhone yang kena blokir IMEI dan tiba-tiba sinyalnya hilang dan nggak bisa menggunakan jaringan provider. Kalau dulu di tahun 2021-2022 masih bisa kita akalin pakai eSIM-nya dari smartphone. Cuman makin lama makin maju juga. Tentunya ada aturan baru di mana iPhone yang tidak masuk daftar waitlist tentunya akan kena blokir IMEI. Dan nasib iPhone internasional untuk sekarang ini juga masih cukup banyak yang minat, di mana untuk iPhone internasional yang masih masuk whitelist cukup banyak peminatnya, di mana iPhone yang masuk whitelist adalah iPhone yang diaktifasi dan sudah menggunakan kartu SIM card Indonesia sebelum tanggal 15 September 2020, di mana itu pasti akan masuk whitelist atau pemutihan di mana IMEI-nya kalau tidak terdaftar di Bea Cukai akan tetap aman-aman saja dan tetap bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Di mana iPhone yang dirilis sebelum tahun 2020 adalah iPhone 11 series ke bawah, yakni iPhone 6, 6s, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10, iPhone 10R, 10s, kemudian juga iPhone 11 dan juga iPhone 11 Pro series dari iPhone. Di mana iPhone tersebut kebanyakan sudah dirilis sebelum tahun 2020 dan sudah banyak diaktifasi dan sudah menggunakan jaringan provider di Indonesia yang tentunya kebanyakan akan aman. Tentunya berbeda dengan iPhone tersebut yang diaktifasi setelah tahun 2020 atau setelah 15 September 2020 dan belum menggunakan jaringan provider di Indonesia atau salah satunya tentunya akan berimpact rawan kena blokir IMEI untuk iPhone yang internasional. Sedangkan untuk yang iPhone resmi Indonesia ya tetap aman-aman aja dari yang namanya blokir IMEI. Perlu kan ketahui bahwasanya ada dua jenis iPhone yang aman dari blokir IMEI untuk iPhone internasional. Dimana untuk yang pertama adalah iPhone X internasional yang terdaftar di Bea Cukai pastinya akan aman. Dan iPhone yang lebih baru, keluaran terbaru pun kebanyakan kalau memang diimpor secara resmi itu akan bayar pajak dan juga didaftarkan di Bea Cukai sebelum masuk ke Indonesia sehingga IMEI-nya akan aman selamanya dan bisa juga dianggap sebagai iPhone resmi Indonesia meskipun dengan nomor model dari luar negeri.
Yang kedua adalah iPhone X Inter nggak terdaftar di bea cukai, tetapi di sini ada dua kemungkinan, yakni bisa aman dan juga bisa tidak aman dari blokir IMEI. Kalau yang aman dan nggak terdaftar di bea cukai, artinya dia masuk whitelist dan sudah melakukan aktivasi dan juga pasang kartu SIM card Indonesia sebelum 15 September 2020. Yang pasti kalau iPhone tersebut sudah pasti akan aman dari pemblokiran IMEI. Nah, yang kedua ini, di mana iPhone-nya tidak masuk whitelist atau pemutihan dan nggak terdaftar di bea cukai, pastinya akan rawan dan akan kemungkinan kena blokir IMEI cepat atau lambat, di mana baik dari IMEI 1 atau IMEI 2, karena mulai iPhone XR, XS itu IMEI pada iPhone ada dua jenis, di mana karena memang iPhone XR, XS adalah iPhone pertama yang mendukung untuk fitur dual SIM. Sehingga kalau kalian pakai iPhone yang tidak terdaftar di bea cukai dan juga tidak masuk whitelist, tentunya beresiko banget kena blokir IMEI. Dan kalau ada pertanyaan, Bang, apakah setelah update iOS IMEI kita bisa keblokir? Bisa saja keblokir kalau memang iPhone yang kalian beli tadi tidak terdaftar di bea cukai dan tidak masuk whitelist. Tetapi kalau memang iPhone yang kalian beli tadi adalah iPhone yang sudah terdaftar di bea cukai ataupun masuk whitelist, tentunya akan aman-aman saja meskipun sudah melakukan update iOS, dan IMEI-nya akan tetap aman dan bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Dan tentunya untuk iPhone internasional, nasibnya sekarang cukup kurang diminati karena memang resikonya cukup gede kalau kita nggak tahu apakah iPhone tersebut sudah bayar pajak, bea cukai, dan sejenisnya, tentunya akan beresiko sekali. Tentunya kalau kalian memang beli iPhone X internasional, pastikan kalau beli iPhone yang lebih baru di atas tahun 2021, pastikan orang yang jual tadi menyertakan faktur pembayaran pajak dan pendaftaran IMEI di bandara. Tentunya itu sangat penting sekali untuk memastikan bahwasanya iPhone tersebut memang masuk secara resmi dan IMEI-nya akan aman selamanya. Cuman saran saja buat kalian untuk sekarang ini, untuk lebih enak dan amannya dan minim kekhawatiran, pastinya saya lebih sarankan atau rekomendasikan mendingan beli iPhone resmi Indonesia saja, baik yang keluaran iBox, Digimap, ataupun GDN dengan masing-masing nomor model PA/A, ID/A, atau SA/A. Tentunya iPhone resmi Indonesia lebih aman dari blokir IMEI. Dan pastinya kita doakan saja supaya kedepannya Apple benar-benar akan buka Apple Store di Indonesia, yang tentunya akan memudahkan kita untuk membeli iPhone resmi dan lebih mudah lagi dalam klaim garansi dari iPhone kita kalau ada kendala ataupun kerusakan. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.